yaitu sambutan dari Mbak Noni. Mbak Noni, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu RT 14 RW 12 yang saya hormati dan yang saya cintai. Di sini kami dari perwakilan siswa-siswi SMA Negeri 8 Semarang akan melaksanakan tugas untuk melakukan penyuluhan tugas biologi terkait dengan kesehatan sistem peredaran darah. Di sini kami akan menjelaskan terkait penyuluhan kesehatan leukemia. Mari kita bersama-sama untuk bisa mengenali leukemia. Materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian leukemia. Jadi, leukemia itu apa sih? Materi ini dari tim kami. Dari kami materi leukemia. Leukemia adalah jenis kanker darah yang terjadi ketika fungsi sumber tulang mengalami gangguan sehingga menyebabkan produksi sel darah putih yang tidak normal. Penyebab utama leukemia itu adalah menurunnya daya tahan tubuh, disfungsi sistem imun, sel-sel darah putih yang distimulasi oleh racun, menyebabkan terjadinya mutasi genetik, terjadi pembelahan sel-sel darah menjadi ganas. Ini ada infografis tentang bahaya leukemia pada tubuh. Leukemia itu bisa dikenali dengan kanker darah. Kanker darah itu bisa menyerang ke anak-anak ibu-ibu mulai umur 0 sampai 19 tahun. Baik, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pengertian leukemia. Jadi leukemia itu adalah kanker darah yang mana ketika terjadi kelainan materi genetik, sel darah merah ini akan berganti dengan sel darah putih yang mana akan menumpuk pada sumsum tulang belakang. Dilihat dulu ya ibu-ibu, ini selain anak-anak juga orang tua itu bisa rentan terkena leukemia, khususnya pada usia di atas 50 tahun. Seperti yang dialami oleh Ibu Lydia. Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, ibu berusia 50 tahun ini menceritakan seputar perjuangannya bertahan hidup. Ada video yang dari anak-anak. Nah, itu mungkin tadi ibu-ibu video dari wawancara anak kecil yang baru berusia 5 tahun tapi sudah terkena kanker limfositik akut. Nah, dari medis pun belum bisa memberikan alasan tertentu terkhusus kenapa kok leukemia itu paling banyak menyerang pada anak kecil. Jadi yang paling terpenting adalah harus melakukan pencegahan dan pengobatan, tidak boleh diabaikan karena leukemia itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian seperti itu. Jadi itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan leukemia, mulai dari pengertiannya, gejalanya, pengobatannya, jenis-jenis pencegahan, bahkan kita juga sudah menunjukkan terkait dengan wawancara dari medis dan wawancara dari dokter yang memang sudah berpengalaman, dari dokter bedah yang sudah menangani leukemia tadi, serta wawancara dari orang tua yang menemani perjalanan anaknya dari usia 5 tahun hingga sekarang yang telah mengalami penyakit leukemia itu tadi. Lalu di sini kita masuk dalam sesi tanya jawab. Apakah ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan terkait leukemia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Prapti dari RT 14 TPJ ya. Sebelumnya yang saya tanyakan ini tentang kalau sudah terjangkit dengan leukemia, apakah ada makanan khusus yang harus dikonsumsi seperti itu? Dan apakah harus berhati-hati dalam memilah-milih makanan? Misalnya harus makanan yang organik gitu kan yang lebih sehat ya. Dan yang kedua, apakah leukemia itu bisa disembuhkan kalau memang sudah stadium akhir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Jadi ketika ibu-ibu sudah didiagnosis
mengalami penyakit leukemia, mungkin masih stadium yang awal gitu nggih Bu. Jadi makanan yang harus dikonsumsi itu adalah daging merah. Jadi daging merah sebagai makanan bisa menjadi penunjang untuk menghambat leukemia itu tadi. Selain daging merah mungkin juga bisa makan kacang-kacangan, mulai dari kacang panjang, kacang polong, dan juga kacang merah itu bisa dikonsumsi. Maupun itu nanti kacangnya diolah menjadi susu atau kacangnya dirubah menjadi kacang goreng juga tidak apa-apa, tapi yang penting jangan terlalu berlemak seperti itu. Terus makanan yang harus dihindari ketika sudah terdiagnosis leukemia itu adalah itu tadi, makanan yang berlemak, makanan yang terlalu asin, makanan yang terlalu manis, makanan olahan daging seperti nugget, sosis, lalu makanan dimsum dan lain-lain itu harus dikurangin karena dalam makanan tersebut itu terlalu banyak mengandung pengawet, penyedap, dan juga bahan-bahan olahan lain. Pertanyaan yang terakhir tadi ya Bu, ketika leukemianya ini sudah pada tingkat akut, itu kalau usaha dari dokter itu bisa sembuh, tapi dengan cara transplantasi sumsum tulang belakang itu tadi. Tapi yang namanya takdir kita juga tidak tahu ya Bu, tapi yang penting sudah ada usaha dari dokter dan tenaga medis untuk bisa membantu mengatasi leukemia itu tadi, seperti itu. Apakah bisa menjawab Bu Prati? Atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Yang lain? Nah, berarti sesi tanya jawabnya sudah selesai ya Ibu-ibu. Kita lanjut ke sesi kuis. Nah, nanti di sini kita akan memberikan 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab nanti akan kita kasih sayur. Kita ada sayur kangkung, sayur asem, dan sayur sop. Bisa nanti buat masak, nggih. Nah, mau tanya terkait dengan leukemia. Menurut ibu-ibu yang sudah tadi kami jelaskan dari tim kami, leukemia menurut ibu-ibu secara singkat saja, leukemia itu nopo nggih? Nah, yang bisa jawab nanti dapat sayur. Nggih, boleh jawab. Kalau leukemia yang setahu saya ini tadi adalah kebanyakan sel darah putih. Cara singkat saja toh? Sel darah putihnya berada di mana Ibu? Sel darah putihnya kebanyakannya berada di sumsum tulang belakang. Betul. Ye, dapat sayur kangkung. Terima kasih. Selesai deh Ibu-ibu, alhamdulillah tadi udah dapat ilmu terkait leukemia. Nah, di sini ibu-ibu sudah paham belum terkait leukemia? Insya Allah, semoga ilmunya bermanfaat dari kami yang masih awam terkait leukemia. Semoga di sini kami bisa memberikan manfaat bagi RT 14 terkait dengan pentingnya leukemia dan kita supaya bisa lebih berhati-hati dan jaga kesehatan karena kesehatan itu aset yang terpenting dalam masa depan. Seperti itu nggih Ibu. Nah, untuk sesi terakhirnya yaitu sesi dokumentasi. Jadi kita mohon untuk bisa berfoto bersama dulu nggih. Menyempatkan waktunya dan memberi kesempatan kami untuk bisa membagikan ilmu yang kita punya, bisa membagikan apa yang kita bisa sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu RT 14 yang sudah memberikan tempatnya, yang sudah menerima kami dengan baik, yang sudah mendengarkan kami atas penyampaian materi kami. Kami mohon maaf apabila dari awal acara hingga akhir kami masih banyak salah-salahnya, kami masih banyak kurang-kurangnya karena di sini kami sama-sama belajar bersama. Ngaten nggih Bapak Ibu Ibu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambil ya Ibu-ibu. Yuk mulai. Omah getih, Waspada.
leukemia, hidup sehat yang utama.